Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman pada program 30 hari yang menjadi fundraiser yang sukses bersama Yayasan Amal Online Mandiri. Kita sampai pada hari yang kelima, materi kelima yaitu membangun growth mindset untuk fundraising. Jadi sebelum teman-teman fundraising, teman-teman harus pastikan sudah memiliki growth mindset, mindset yang benar terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa mengatasi berbagai macam hambatan dan tantangan dalam fundraising nantinya. Nah, materi yang pertama adalah perbedaan antara fixed mindset dengan growth mindset. Teman-teman bisa lihat bahwasanya terdapat perbedaan yang sangat besar antara orang-orang yang memiliki fixed mindset dan growth mindset, baik dalam menyikapi tantangan, hambatan, usaha, kritik dan kesuksesan orang lain. Seorang yang memiliki fixed mindset berkenaan dengan tantangan, maka dia menghindari tantangan. Sulit tantangan itu, saya nggak mampu. Adapun orang-orang yang growth mindset, maka dia senang dengan tantangan, karena tantangan itu berarti akan menaikkan levelnya, seperti itu. Adapun hambatan, maka fixed mindset juga nggak mau, mudah menyerah dengan hambatan-hambatan yang ada. Adapun orang yang growth mindset, dia tahan banting, pantang menyerah. Segala hambatan harus saya singkirkan. Kalau saya tidak tahu, saya akan cari tahu caranya, minta bantuan orang yang sudah berpengalaman dan seterusnya. Dalam melihat sebuah usaha, seorang yang fixed mindset itu usaha itu sia-sia, saya nggak bakat ini. Adapun orang yang growth mindset, usaha itu ikhtiar. Kalau usahanya maksimal, hasilnya maksimal. Nah, demikian pula fixed mindset menghindari kritik. Kritik itu berarti menyalahkan dirinya. Tapi kalau orang yang growth mindset, dia senang dengan kritik, mengambil pelajaran dari kritik orang lain. Nah, kalau melihat kesuksesan orang lain, maka seorang fixed mindset ini nggak suka, iri, merasa terancam. Nah, kalau orang growth mindset ini ketika melihat orang sukses, bagaimana caranya supaya sukses? Saya ingin seperti mereka. Saya akan bertanya kepada mereka. Saya akan berkolaborasi dengan mereka. Nah, ini orang growth mindset. Jadi teman-teman, silakan nilai diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita memiliki fixed mindset atau growth mindset? Kalau mindset kita ini fix, segera perbaiki. Karena hal itu akan menjadikan kita sulit untuk sukses. Ketika kita sudah memiliki growth mindset, maka silakan kembangkan, silakan tumbuhkan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya teman-teman, beda knowledge, skill dan attitude. Ada namanya teori gunung es, teman-teman. Gunung es itu sangat kokoh, sangat hebat. Ternyata yang bikin hebat, yang bikin kokoh itu bukan bagian gunung yang terlihat di atas permukaan laut. Ternyata itu cuma bagian kecilnya saja. Bagian besarnya justru yang tidak terlihat, yang di bawah permukaan air laut. Demikian pula kesuksesan seseorang. Kalau kita melihat orang lain sukses, itu biasanya kita melihat karena knowledge-nya, karena pengetahuannya banyak. Karena skill-nya itu luar biasa, terampil. Padahal menurut riset teman-teman, kontribusi kesuksesan seseorang ke knowledge dan skill yang terlihat itu hanya 5% dan 10% saja yang menentukan kontribusinya. Adapun kontribusi terbesar adalah karena attitude-nya, karena sikap dan mentalnya ini yang tidak terlihat oleh seseorang karena berada di dalam dirinya. Kalau di gunung es berada di dasar lautan. Knowledge teman-teman itu adalah pemahaman teoritis terhadap sesuatu, berarti pengetahuan, ilmu. Kalau skill adalah kemampuan untuk menggunakan ilmu tersebut dipraktekkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau attitude teman-teman itu adalah cara seseorang menempatkan, membawa dirinya di setiap situasi dan kondisi. Bedanya dalam cara meningkatkan knowledge itu mudah teman-teman karena otak kita ini seperti CD. Otak kita merekam ilmu yang kita masukkan, baik dengan membaca, mendengarkan, itu dimasukkan ke dalam otak kita dan akan bisa dikeluarkan rekamannya, diputar kembali
sewaktu-waktu kita mau ya. Maka ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, otak kita memiliki kemampuan yang luar biasa menyimpan informasi, berjuta-juta informasi ya. Tidak terbatas ya. Nah, kemudian cara meningkatkan skill atau keterampilan itu ketika kita sudah memiliki cara yang benar ya, ilmu yang benar, maka tinggal mengulangi dan melatihnya ya, sampai nanti 10.000 jam itu dikatakan ahli. Ini adalah risetnya teman-teman ya. Seperti misalnya kita mempelajari mengendarai kendaraan atau mobil ya. Maka di awal kita harus tahu caranya yang benar dulu ya. Jadi bukan sekedar mengulang atau berlatih ya. Caranya harus benar dulu, ilmunya harus benar dulu. Cara mengendarai mobil yang benar dulu kita belajar dari pelatih ya. Ya, kemudian kita mengulang-ulang sampai suatu titik ya, kita tanpa pelatih mengulang-ulang sendiri. Sampai pada satu titik ya kita menjadi orang yang ahli ya, sudah tahu celah-celahnya, cara-caranya, ilmu-ilmunya. Bisa mengembangkan sendiri ya. Itu adalah 10.000 jam ya menurut riset, bertahun-tahun ya. Demikian pula kita nanti skill fundraising ya teman-teman ya, itu di awal akan sulit ya karena masih mempelajari cara yang benar, kemudian mengulang-ulang ya sampai nanti ya, setelah 10.000 jam kita akan ahli ya. Nah, adapun attitude ya, cara meningkatkannya adalah kita merubah mindset kita ya. Ya, mindset kita, pikiran kita dirubah, maka values-nya berubah. Nilai yang kita yakini berubah ya. Kemudian nilai yang kita yakini berubah, maka merubah attitude kita, sikap mental kita, yang nantinya akan mengubah perilaku kita, yang akhirnya akan mengubah kebiasaan kita. Ringkasnya semuanya berawal dari mindset ya. Ubahlah pikiran kita yang menjadi growth mindset, maka semuanya akan berubah ya. Termasuk kebiasaan sehari-hari kita akan berubah, kita akan menjadi orang yang lebih produktif ya, dan orang yang lebih sukses dan bahagia insyaallah biidznillah ya. Kemudian materi selanjutnya teman-teman, mental pemenang versus mental pecundang ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, apakah teman-teman selama ini memiliki mental pemenang, the winners ya, atau mental pecundang, the losers ya. Ya, ringkasnya seorang yang pemenang dia akan berusaha mencari semua cara, segala cara untuk menang ya. Tapi kalau the loser ya, dia akan mencari alasan kenapa dia kalah. Ya, maka silakan nilai diri kita sendiri-sendiri. Kita harus menjadi jiwa, menjadi seorang the winners ya. Kalau kita ingin sukses ya. Kalau kita sudah mentargetkan sesuatu ya, maka kita harus cari caranya untuk mencapai target itu ya. Bagaimanapun caranya ya. Ya, kemudian 3 kunci menjaga konsistensi teman-teman. Ya, supaya kita konsisten ya dalam fundraising kita, karena nantinya akan dalam banyak hambatan, banyak tantangan. Maka kita harus menguasai 3 hal ini ya. Ya, tentunya setelah berdoa dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya kita naik gunung teman-teman ya, ada start, ada finish. Kemudian ada perjalanan ya dari start ke finish. Nah, untuk startnya, permulaannya kita harus memiliki alasan yang kuat dan besar, yang nanti akan mengalahkan hambatan yang juga kuat dan besar juga. Kalau kita alasannya cuma ikut-ikutan, cuma mencoba-coba, nggak bisa. Karena alasannya belum besar ya, belum kuat, kalah dengan hambatannya nanti ya. Maka teman-teman silakan miliki alasan yang kuat apa, tulis ya. Kemudian finishnya, di garis finishnya kita memiliki tujuan dan mimpi yang jelas, yang besar. Ya sama, kalau kita nggak punya tujuan ya, atau kecil mimpinya, ya dengan hambatan yang besar nanti kita akan kalah ya. Dan di tengah-tengah kita memiliki passion, semangat, ya gairah, ya sehingga kita bisa menjaga konsistensi kita dari start ke finish ya. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu smart goal ya. Jadi saya sampaikan bahwa kita harus memiliki tujuan atau goal yang jelas dan benar ya, dan besar. Yaitu goal yang benar itu harus memenuhi kaidah SMART ya. Goal itu harus spesifik, measurable, harus bisa diukur, harus attainable, harus bisa dipecah-pecah menjadi teknis dan strategi, harus relevan, dan harus ada jangka waktunya ya. Contoh goal yang tidak smart teman-teman ya, tidak spesifik ya, menjadi lebih baik dalam pekerjaan. Ini goal saya adalah menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ini bukan goal ya, karena nggak spesifik ya. Pekerjaan yang mana nih ya, tidak terukur ya. Goal saya adalah meningkatkan produktivitas ya. Dari mana ke mana harus ada ukurannya, baik ukuran rupiah misalkan ya, omset ya, atau ukuran jumlah mushaf nanti kalau fundraising ya,
atau ukurannya adalah waktu dan seterusnya. Ya, tidak diturunkan ke dalam teknis atau tidak diturunkan ke dalam teknis ini juga salah ya. Goal harus diturunkan dalam teknis ya. Misalkan goal saya 10 juta, maka harus diturunkan itu ya. Setiap hari berarti berapa? Setiap pekan berapa? Produknya apa? Caranya masing-masing bagaimana? Kemudian tidak relevan, contohnya saya ingin menjadi seorang fundraising yang profesional ya. Maka goal saya adalah belajar bahasa asing, ini nggak ada hubungannya ya. Tidak relevan ya. Kemudian tidak terbatas waktu, saya ingin menguasai skill fundraising secepat mungkin ya, nggak boleh ya. Bukan goal, belum dikatakan goal ya. Harus ada waktunya, dalam berapa bulan, dalam berapa hari. Karena teman-teman ketika goal kita smart ya, itu akan sangat membantu kita dalam merencanakan, mengevaluasi ya, dan memberikan kerangka kerja yang rapi, yang baik ya, sehingga goal akan mudah tercapai. Ya, demikian teman-teman materi pada hari yang kelima ini. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya, tuliskan smart goal kehidupan Anda. Ya, dalam satu pekan ini boleh bisnis ya, boleh ini materi fundraising, tentang fundraiser, boleh yang lain ya, tentang kehidupan Anda satu pekan ini, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, goalnya harus smart ya. Kemudian tulis di bawahnya, katakan pada diri Anda, saya pasti bisa ya. Nanti teman-teman akan dikoreksi oleh tim kami ya. Kalau belum smart maka nanti akan dibetulkan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Kita kembali insya Allah di hari ke-6 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.